Halo Sobat EasyShop, kita mau bahas 3 marketplace e-commerce yang sudah listed, yang masuk ke kategori unicorn dan dekakon. Goto tuh udah masuk level dekakon, Bukalapak dan Blibli. Bukalapak tuh unicorn, mungkin Blibli juga unicorn. Sekarang kita melihat mana yang terbaik. Kalau kita dengar berita-berita di media, itu banyak gelombang PHK, terutama yang berasal dari kiblatnya e-commerce, yaitu di Amerika Serikat, Amazon, Google, Facebook, eBay, banyak lagi itu mengalami gelombang PHK besar-besaran. Dan kabar itu ternyata juga menular, terutama di Indonesia. Yang clear, yang sudah menutup layanannya adalah JDID. Dan ini tentunya ada kabar, kita lihat kabarnya. Resmi, Goto umumkan PHK massal 1.300 karyawan. Lumayan besar. Kalau Blibli tidak ada PHK meskipun sejumlah e-commerce melakukan efisiensi. Bukalapak tidak berencana melakukan PHK massal. Oke, kita lihat backgroundnya kenapa yang dua ini nggak melakukan PHK, Blibli dan Bukalapak. Kalau kita lihat komposisi daripada Goto itu banyak memiliki investor yang berasal dari luar negeri. Sekarang ini tuntutannya para investor asing yang masuk di Goto itu tentunya akan makin keras tuntutannya. Kenapa? Karena di negara mereka, banyak mereka berasal dari Amerika Serikat ya, seperti Google, mungkin Jepang dan lain-lain yang masuk ke Goto. Itu kondisi mereka sebelumnya itu kan tingkat bunganya itu kecil sekali, yaitu sebelum COVID. Mereka masuk sudah sebelum COVID-19, di mana tingkat bunga itu sangat-sangat rendah saat itu. Malahan kalau di Jepang itu bisa minus kalau nggak salah, nyimpen bunga malah bayar gitu. Jadi ya bunga kredit pun juga sangat rendah di sana. Yang penting bisa muter kan. Sekarang tingkat inflasi di Amerika Serikat dan di Inggris itu 40 tahun tertinggi selama 40 tahun terakhir. Artinya lonjakannya tinggi sekali, dan tingkat bunga pinjaman dan simpanan di Amerika Serikat kurang lebihnya sama dengan di Indonesia sekarang. Tidak pernah kejadian seperti itu. Makanya tuntutannya menjadi luar biasa untuk sebuah perusahaan Goto itu make money. Jadi era bakar duit itu sudah selesai. Itu karena terdiri dari multiple investor di Goto. Sedangkan di Blibli ini single investornya Djarum Group, yang dimiliki oleh 2 orang terkaya di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Taipan Rokok Djarum. Bukalapak tidak berencana melakukan PHK massal karena pemiliknya adalah MTech Group, yaitu pemilik SCTV, Grup MTech, dan Indosiar. Jadi ada single investor sama versus multiple investor. Itu kan baru dari segi kepemilikan ya. Kita harus bongkar dari segi keuangannya. Kita akan melihat parameter finansial, parameter utama, key financial parameter daripada ketiga perusahaan ini itu melalui analisa fundamental. Analisa fundamentalnya kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor. Ini adalah buku wajibnya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa.
Sekarang aplikasinya sudah ada, namanya EasyStock, running di Android mobile only. Silakan download di Google Play Store. Google Play Store seperti ini. Anda ketik EasyStock, ketemu, dan Anda open akan ketemu seperti ini. Oke. Jadi kita akan menghitung. Nah, ini kalau kita buka seperti ini, kita buka klik bendera Indonesia, ada 835 atau lebih perusahaan yang bisa Anda akses secara free of charge, dan di situ bisa Anda baca misalnya Asrarul Lestari, closing price-nya tuh, closing price hari kemarin, high-nya itu adalah nilai wajar tertinggi, low-nya nilai wajar terendah. Gitu ya. Ini agak-agak sebentar, mungkin AALI ada sedikit koreksi nanti. Oke, kita lihat aja. Kita mau lihat perusahaan Goto. Harganya 246. Goto ya. Goto 246. Goto itu sudah pernah terjun bebas dari harga IPO-nya. Kalau nggak salah harga IPO-nya itu tuh. Kalau lihat di sini harga IPO-nya di level 340-an ya. Ngedrop sampai di bawah 100. Jadi sudah kepangkas sepertiganya. Kenapa? Karena valuasinya dia negatif. Kenapa negatif? Kita buka panelnya. Di sini kalau kita lihat net income-nya defisit, artinya net loss 27 triliun. Cash flow-nya juga sama, cuma lebih baik sedikit aja. 27,6 triliun. Jadi lebih bagus 500 miliar lah gitu. Nah, angka itu tinggi sekali dibanding dengan current assetnya yang 34 triliun. Itu kan selisihnya cuma sekitar berapa itu? 7 triliun ya. 7 triliun. Memang di sini cash-nya kuat ya, 34. Dia suruh nutup utangnya yang 15,7 triliun. Berarti kan surplus neraca kuat, tapi perusahaan ini akan habis dana di rekeningnya kalau dia rugi terus. Sekarang bayangin aja, dia rugi 27 triliun. Surplus daripada modal kerjanya itu kan cuma sekitar 20 triliunan ya, atau 21 triliun lah. Sedangkan free cash flow-nya defisitnya 27 triliun. Berarti nutup dari mana? Secara jangka pendek, belum jangka panjang yang ada utang 3,3 triliun. Jadi berat sekali nih Goto ini. Jadi wajar kalau harganya terjun bebas dan skala loss-nya atau skala defisit cash flow-nya itu terlalu dalam. Oke. Sekarang kita lihat beli. Ini juga minus semua nih. Kita lihat di sini. Ini skalanya jauh lebih kecil. Net current assetnya cuma 2,7 triliun. Free cash flow-nya dia net loss 7,5 triliun. Free cash flow-nya net loss-nya 7,3 triliun. Dia defisit juga di neraca. Coba lihat. Modal kerjanya defisit kan. Jadi hancur juga. Tapi karena skalanya tidak sebesar Goto itu loss-nya 27 triliun. Sedangkan kalau beli itu loss-nya 7,5 triliun. Free cash flow-nya sama lah. Artinya dari skalanya jauh Goto lebih parah.
Blibli juga nggak sama nggak lebih jauh lebih bagus, parah juga dalam skalanya dia. Tetapi karena dia punya single investor yang sangat kuat, yaitu Jarum Group, dia nggak melakukan PHK. Oke, sekarang kita lihat lagi Bukalapak. Bukalapak ini positif nih, coba lihat. Kita lihat Bukalapak aja nih. Kalau Blibli hancur juga Blibli nih. Blibli dropnya sampai segitu. Drop tapi nggak separah Goto. Bukalapak naik tuh. Nggak parah dia. Memang pernah digoreng ya sampai sebut 300 ya, terus ngedrop sampai sekitar di bawah 300. Oke. Dia tuh 300 masih bisa itu. Tuh ada sekitar 15%. Di atas 10% lah dia bisa upside-nya. Kita lihat nih. Goto itu membukukan net profit 4,8 triliun. Tapi ini kan window dressing. Free cash flow-nya tuh kan defisit 2,1 triliun. Cuma kita lihat balance sheet-nya. Net current asset-nya 23 triliun, sedangkan utangnya itu cuma 1,7 triliun. Berarti kan dia punya surplusnya 21 triliun lebih. Kuat dia. Nggak ada masalah. Meskipun dia free cash flow-nya negatif, tetap dia bisa ngangkat. Beda banget ini. Secara net current asset, Goto 34 triliun. Bukalapak tuh 23 triliun. Goto. $34 triliun kan. Hutangnya 15 triliun. Buka. Ini kita nggak bisa lihat ke belakang karena ini perusahaan baru semua ini. Belum ada rekor yang di belakang. Historisnya belum ada. Ya kan? Jadi di sini memang secara bisnis terlihat ya, looks like Goto jelas lebih impresif karena itu gabungan Tokopedia dan Gojek. Tokopedia sendiri itu adalah leader di marketplace, baik dari segi market, dari segi merchant-nya, customer, transaksi, pasti dia lebih leading. Dan mereka itu sudah bisa make money dari iklan-iklannya. Karena dengan customer base yang banyak sekali. Gojek itu punya andalannya adalah monetizing-nya dari porsi pembagian keuntungan dengan driver motor atau driver mobil. Dan dia punya monetizing-nya sumbernya dari GoFood. Bukalapak nggak punya GoFood. Bukalapak pay later-nya juga mungkin jelas nggak sepopuler GoPay yang ada GoPay later gitu ya. Jadi ini something wrong di sini di Goto. Saya pikir ini mismanagement di Goto. Harusnya secara bisnis modelnya Goto tuh lebih meyakinkan, lebih impresif mestinya. Tapi kenapa Bukalapak yang bisa make money, sedangkan Goto make loss? Di situ berarti ada something wrong. Makanya kan di sini ada artikel 2 petinggi Gojek mendadak mundur. Kenapa? Nah ini something wrong nih. Komisaris yang mau diganti dari investor tuh Patrick Waluyo, anaknya Teddy Rahmat yang investor awalnya tuh masuk ke Gojek ya. Itu kenapa dia turun gunung ke situ?
Jadi ada mismanagement. Mungkin setelah ditinggal Nadiem, ini mismanagement di Gojek. Antara Tokopedia dan Gojek, itu lebih dominan Gojek. Dari segi ownership-nya, dari segi leadership untuk penggabungan ini. Jadi saya pikir ini bukan bisnis model itu bisa saja look impressive, tetapi kalau mismanagement, ujung-ujungnya juga, ya at the end of the day kan result yang kita lihat, dan bottom line-nya mana. Kalau bottom line-nya merah terus gimana? Bukalapak tuh sebetulnya nggak impresif, tapi dia make money. Oke? Silakan Anda evaluasi lebih lanjut. Kita jumpa lagi di video berikutnya.